Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Robert Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selulae atau sel. Pada tahun 1632 sampai 1934, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop lebih kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami dan hasil pengamatan pertamanya menemukan adanya gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya. Kemudian, organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Teori sel. Yang pertama, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Yang kedua, setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih dari sel. Yang ketiga, organisme hidup terkecil adalah sel tunggal dan sel-sel menyusun unit-unit fungsional pada organisme multiselular. Yang keempat, sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan hidup memulai pembelahan seluler. Yang kelima, sel membawa materi genetik melalui sel-sel anakannya selama pembelahan sel. Yang keenam, semua sel secara mendasar memiliki komposisi kimiawi yang sama. Yang ketujuh, aliran energi metabolisme dan biokimia terjadi di dalam sel. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel sendiri tersusun dari bahan-bahan kimia dan komponen atau organel-organel sel yang mendukung keberlangsungannya kehidupan sel. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah komponen sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel ini berfungsi sebagai penguat dan pelindung pada protoplas. Dinding sel ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, lamela tengah. Yang kedua, dinding sel primer. Dan yang ketiga, dinding sel sekunder. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma adalah selaput terluar sel yang tersusun dari lipoprotein dan molekul-molekul lain. Protein yang terdapat pada membran berupa protein intrinsik dan protein ekstrinsik. Membran plasma ini memiliki sifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Yang ketiga yaitu fosfolipida. Fosfolipida adalah membran plasma yang tersusun atas fosfolipida bilayer, yaitu dua lapisan yang berkaitan dengan fosfat. Sedangkan fosfolipid sendiri adalah molekul fosfat dan molekul lemak yang mirip dengan kepala dan ekor. Fosfat sendiri memiliki sifat hidrofilik, sedangkan pada lipid bersifat hidrofobik. Protein membran adalah protein yang terdapat dalam membran sel. Protein ini berfungsi sebagai mengatur transportasi materi atau zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Yang kedua, melindungi bagian atau komponen sel di sebelah dalam membran. Yang ketiga, sebagai reseptor stimulus atau rangsangan untuk sel. Yang keempat, tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Yang kelima, menjadi media hubungan antar sel dengan lingkungan luar sel. Yang kelima yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel adalah komponen sel bermembran yang berbentuk bulat atau lonjong seperti cakram. Nukleus sendiri terletak pada sitoplasma bagian tengah. Fungsi utama dari nukleus yaitu mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus sendiri tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama, membran nukleus, yaitu membran inti sel. Yang kedua, nukleolus atau anak inti.
Yang ketiga, nukleoplasma atau plasma inti. Yang keempat, butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma berupa vesikel atau kantung yang dapat berbentuk pipi, bundar, atau tubuler dan saling berhubungan. RE sendiri memiliki selapis membran dan memiliki peran anabolik dan protektif. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama, RE halus atau REH yang tidak dilekati ribosom, dan yang kedua REK yang tidak dilekati ribosom. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan organel sel yang ditemukan oleh Camillo Golgi, seorang ahli histologi. Badan Golgi banyak dijumpai pada sel-sel yang melakukan fungsi ekskresi. Badan Golgi pada sel tumbuhan sering disebut diktiosom. Badan Golgi berbentuk kantung-kantung pipih, tubulus, dan vesikula. Badan Golgi memiliki membran lipoprotein seperti pada membran plasma. Struktur badan Golgi memiliki dua permukaan, yakni permukaan luar terbentuk cembung dan permukaan dalam berbentuk cekung. Fungsi badan Golgi antara lain yaitu yang pertama, membentuk dinding sel tumbuhan, yang kedua, membentuk bahan membran plasma, yang ketiga, membentuk lisosom, yang keempat, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret, kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Yang kelima yaitu membentuk akrosom pada spermatozoa. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan suatu organel sel yang berbentuk kantung atau bola diselubungi oleh selaput atau membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik seperti glikosidase, fosfolipase, protease, nuklease, lipase, dan fosfatase. Lisosom ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi lisosom dapat dikelompokkan atas yang pertama adalah mencerna zat makanan atau melisis zat-zat asing yang masuk atau ada di sitoplasma sel. Yang kedua yaitu autofagi, yakni menghancurkan atau degradasi bagian-bagian sel yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang terakhir adalah autolisis, yakni menghancurkan diri sel sendiri. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Bentuk dan jumlah mitokondria dapat di dalam sel dapat berbeda tergantung tipe atau aktivitas sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, contoh pada otot jantung misalnya. Mitokondria umumnya berbentuk bulat lonjong atau elips. Mitokondria diselubungi membran rangkap yaitu membran luar dan membran dalam. Fungsi mitokondria itu sendiri yaitu sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga merupakan tempat diproduksinya energi atau ATP. Ribosom. Peneliti tentang ribosom ini bernama George Emil Pallade dengan menggunakan mikroskop elektron. Ribosom ini sangat kecil ukurannya dan terdapat pada sitoplasma secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom ini merupakan organel yang bermembran, berisi untai RNA dan protein yang beragam, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Struktur ribosom terdiri dari dua bagian, yakni subunit kecil dan subunit besar. Selanjutnya yaitu plastida.
Plastida adalah organel sel yang khas pada sel tumbuhan. Organel yang tersebar di sitoplasma pada sel tumbuhan plastida sangat bervariasi ukuran dan bentuknya, serta pigmentasi yang bermacam-macam. Pada sel-sel tumbuhan berbunga misalnya, yaitu berbentuk lempengan kecil, biconvex. Berdasarkan ada dan tidaknya zat warna, plastida dapat dibedakan atas 3, yaitu yang pertama leukoplast, yaitu plastida yang tidak berwarna. Yang kedua kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau atau mengandung klorofil. Yang ketiga yaitu kromoplas, yaitu plastida yang menghasilkan warna selain warna hijau, seperti warna merah, kuning, atau orange pada bagian tumbuhan tertentu. Hal ini disebabkan adanya zat warna karotenoid pada bagian tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu sentrosom atau sentriol, merupakan 2 komponen dari sel hewan. Organel ini terdiri dari 2 sentriol yang disusun secara ortogonal. Letak dari sitoplasma biasanya dekat dengan nukleus. Sentriol terdiri dari 9 mikrotubulus triplet, berfungsi sebagai menggerakkan kromosom pada saat pembelahan sel. Selanjutnya yaitu glioksisom. Glioksisom ini merupakan mikrobodi yang terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini banyak ditemukan pada jaringan lemak pada biji yang sedang berkecambah. Glioksisom menghasilkan enzim yang berfungsi sebagai mengoksidasi atau mengkonversi asam lemak menjadi asetil CoA, dan akhirnya dihasilkan energi atau ATP yang diperuntukkan untuk perkecambahan. Yang terakhir adalah vakuola. Vakuola ini merupakan komponen sel pada sel tumbuhan ataupun sel hewan. Vakuola selalu ditemukan pada sel tumbuhan. Seluruh jenis tumbuhan memiliki vakuola. Berbeda dengan tumbuhan, pada sel hewan tidak semua jenisnya mempunyai vakuola. Vakuola sel hewan mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada vakuola sel tumbuhan. Ukuran vakuola sel tumbuhan tergantung usia sel. Semakin dewasa sel, maka ukuran vakuolanya juga semakin besar. Dan kehadiran vakuola ini permanen atau terus ada selama sel tumbuhan itu hidup. Vakuola pada sel tumbuhan umumnya berukuran besar hingga hampir memenuhi seluruh isi sitoplasma. Yang terakhir yaitu perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada sel hewan, bentuk selnya itu dapat berubah karena tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada tumbuhan bentuk selnya itu kaku dan tidak gampang berubah bentuk. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom atau jarang. Pada sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki plastida. Pada sel hewan memiliki sentriol, dan pada tumbuhan tidak memiliki sentriol atau jarang. Pada sel hewan memiliki vakuola, namun kecil, dan pada sel tumbuhan memiliki vakuola tapi besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.